Saya ingin ke Mbak Sheryl menjawab pertanyaan menggantung tadi. Mbak Sheryl tampaknya tetap mengendorse kalaulah memang harus ada perubahan, sebaiknya dipilih langsung oleh Presiden. Artinya kalau pemilihan langsung kan Mbak Sheryl harus perlu amandemen undang-undang ini menjelang pil serentak loh 2024. Undang-undangnya tidak melarang itu loh, undang-undangnya bilang dipilih secara demokratis. Dan dalam hal ini presiden berlaku bukan sebagai individu, tetapi sebagai sebuah institusi negara, yaitu kepresidenan. Dan tadi kalau dibilang tidak demokratis, toh tadi saya udah utarakan ya, presiden, wali kota, bupati, DPRD tingkat 1 dan 2 tetap dipilih secara langsung. Nah tadi kan Prof. Margarito, tadi saya mau quote juga ya, tadi beliau mengatakan bahwa ya memang akhirnya kita kalau mau memilih efektif ya kita harus memutuskan bersama aja gimana nih yang efektif. Yang jelas Indonesia lagi bagus-bagusnya kondisi ekonomi sekarang, kita lebih baik ya, data-data udah menunjukkan jauh lebih baik. Dan yang kita butuhkan adalah efektivitas. Kita kan bisa belajar dari masa lalu ya, bagaimana mana efektif, mana enggak. Tidak ada rumusnya dalam ilmu politik dan ilmu tata negara bahwa presiden milih itu terus nama milih. Itu mah king, this is not president. Berarti demokratis atau king, enggak? Itu demokratis raja, atau enggak? not demokratik. Demokrasi itu election. Tidak ada lain di itu. Anda boleh cek satu-satu. Udah ada ribuan itu apa literatur, ya, tata negara dan segala macam itu, gitu ya. Karena tidak ada cerita itu. Bahwa presiden itu memilih itu omong kosong itu. Ini sudah terjadi di tahun 40-an dan seterusnya. Sampai nanti tahun 74 itu baru mulai, ya udah 105 tahun 74 itu belum dipilih, tapi dipilih shadow saja sebenarnya. Karena pada akhirnya ditentukan oleh Pak Harto pada waktu itu orang seleksi bla 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 bla. Dan akhirnya PKB termasuk yang mengubah pasal 18 itu. Jadi udahlah, jangan cerita presiden pilih orang itu. Itu king, it's not presiden. Begitu, jadi harus dipilih. Pilihnya oleh DPR, ya... Pilihnya cuma tidak ada lain kecuali oleh DPR. Ya. Tidak ada lain. Nah karena itu sebenarnya bagus-bagus saya sih gagasan ini dan pertimbangan praktis itu tadi gitu ya yang dibilang Gus Jazuli itu tadi. Cuma ya Gus, besok tulis RUU bawa sana, galang teman-teman yang lain bawa sana, itu baru betul. Kalau begini-begini doang mah nanti kita ketemu dan ngomong sama ajak Bang Hensat juga gitu. Bang Jazilul bagus-bagus saja gagasannya, tapi harus ada konkretnya lah, bisa dikatakan gitu ya, Bang Margarito. Ya. Gimana Bang Jazilul? Ya, berani nggak besok tulis? Wacana yang disampaikan oleh PKB, Muhaimin ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Gus Muhaimin, namun membutuhkan dukungan para pakar, termasuk juga unsur dari fraksi-fraksi yang ada. Kecuali Gus Muhaimin presiden, itu lebih mudah. Oh, gitu ceritanya ini. Namun, silakan dilanjutkan Bang. Kita tentu ini harus juga diuji kepada publik. Seberapa besar publik memberikan respon yang positif. Tadi kan sudah kami kalkulasi untung ruginya gubernur dipilih oleh DPRD maupun secara langsung. Semuanya sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin dan PKB. Namun seperti disampaikan oleh Pak Margarito tadi, kalau kita merevisi undang-undang tentu harus ada naskah akademiknya. Dan butuh juga dimasukkan pada prolegnas. Ada administrasi dan prosedur yang harus kita lewati, begitu. Nah, apakah cukup waktu ini sampai 1 tahun? Saya pikir tidak cukup, memang. Namun apa salahnya? Ini sebagai bagian untuk memberikan pendidikan politik untuk masyarakat ini. Karena apa? Karena besok pemilihan presiden dengan pemilihan DPR, pemilihan gubernur, kepala daerah tidak bareng, tidak serentak. Nah oleh sebab itu masih ada kesempatan untuk kita lakukan misalkan revisi undang-undang pilkada. Agar gubernur dipilih oleh DPRD tingkat 1. Tapi sekali lagi, keserentakan pemilu ini juga menjadi faktor yang mengganggu dari sisi perjalanan pilkada. Seperti yang saya sebutkan tadi, PLT yang ada ini karena ada pemilu serentak. Nah oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini sekaligus melihat, merespon perkembangan kepala daerah yang ada hari ini, dan sekali lagi, pemilu yang akan datang pada tahun 2024. Yang juga belum diputuskan tanggal berapa itu pemilu gubernur.
Oke, sekarang saya ingin Bang Hensat. Bang Hensat, kalau kita lihat tampaknya tatanan yang ada di negara ini kayaknya perlu di-exercise nih dengan berbagai ide-ide yang muncul katakanlah dari tokoh-tokoh di negeri ini. Bang Hensat, seorang Henry Satrio melihatnya, apakah mungkin ada pantulan politiknya dari isu-isu yang mencuat ini termasuk gubernur dihapus atau dipilih oleh presiden? Gini, yang pertama ya Mbak Tisa, Mbak Gita, bahwa ide Gus Muhaimin ini boleh-boleh aja. Apakah kemudian harus dikabulkan? Yaitu ada proses politik dan ada proses hukum tata negaranya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah yang pertama, kehadiran PLT itu sudah dari awal saya mencatat jangan sampai kemudian PLT ini dijadikan landasan untuk mengakui bahwa gubernur bila dipilih oleh presiden adalah sebuah kerja demokrasi yang baik. Karena kan ini kebetulan gitu ya. Jadi artinya seharusnya ada lagi kajian-kajian yang lebih dalam daripada hanya contoh-contoh PLT. Apa misalnya? Tadi sudah disampaikan tuh oleh Mbak Sheryl. Informasinya mungkin kurang lengkap dibaca oleh Mbak Sheryl tentang sodetan Ciliwung. Itu mangkrak 6 tahun justru diselesaikan oleh gubernur sebelumnya. Dan itu sudah diperbaiki tuh informasi itu oleh PUPR. Jadi mungkin bacanya belum selesai tuh Mbak Sheryl. Jadi nanti tolong dibaca lagi tentang kasus sodetan Ciliwung itu tidak seperti yang Mbak Sheryl sampaikan tadi. Nah, kemudian Bang Jazil, terkait dengan misalnya ada Pilkada Jakarta atau Pilgub Jakarta yang katanya masih menyisakan pembelahan, itu menurut saya adalah sebuah kritikan dari PKB kepada pemerintah yang masih gagal mengimplementasi sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Jadi harusnya pemerintah dengan nawacita yang turunannya adalah berbagai hal yang ada di Piagam Jakarta sebelumnya itu harusnya bisa dilihat sebagai sebuah program yang berhasil atau tidak. Nah, bila belum berhasil artinya nawacita yang digambar-gambarkan Pak Jokowi belum bisa dilaksanakan dengan baik dan PKB mengkritisi itu. Nah, di beberapa kejadian banyak sekali pilgub-pilgub atau gubernur-gubernur yang menghasilkan pemimpin Indonesia yang baik-baik. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Jadi artinya dalam pendapat yang disampaikan oleh Caimin tadi, memang ada yang perlu diperbaiki, tapi yang bagus juga banyak. Saya lebih memilih untuk melibatkan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Apakah itu gubernur, apakah itu DPR, DPRD, maupun bupati, wali kota. Tapi overall, Mbak Tisa, Mbak Gita, apa yang disampaikan oleh Caimin ini memang layak untuk menjadi diskusi politik daripada kita mendiskusikan perlu atau tidaknya penambahan masa jabatan presiden atau 3 periode. Kira-kira gitulah. Oke, itu pandangan dari Bang Henry Satrio. Kalau dari Bang Margarito, apakah ini perlu dikaji secara mendalam sebenarnya? Saya rasa kajian-kajian sih sudah banyak begitu ya, Sudah tidak banyak dikompilasi ya, gitu ya. Nah, masalahnya kan teman-teman di DPR ini juga kadang-kadang penakut. Kan dulu mereka sudah bikin undang-undang tahun 2015 di ujung pemerintahan Pak SBY pada waktu itu gitu. Mereka sudah ubah pemilihan presiden itu, pemilihan bupati gubernur dilakukan oleh DPR. Tapi begitu di-challenge oleh publik pada waktu itu, lalu kan Pak SBY kalau tidak salah kan terbitkan Perpu. Nah, disetujui juga oleh DPR ini. Nah, itu masalahnya. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kajian lagi mengenai efek buruk dari pemilihan gubernur ini. Karena efek buruk itu tersaji utuh di atas meja kok. Soalnya sekarang adalah teman-teman di DPR ini, Gus Jazuli, berani nggak prakarsai melalui Caimin, berani nggak prakarsai agar besok bikin draft lagi gitu, ajukan lagi dan segala macam. Harus kita akui memang ada terlalu banyak keburukan dalam pemilihan langsung gubernur ini gitu ya. Apalagi kita tidak usah bicara mengenai pembelahan politik, identitas dan segala macam. Nothing deh. Mengapa? Anda tidak mungkin bicara politik kalau Anda tidak bicara identitas. Ya, ada satu federalis, ada satu anti federalis, itu di mana-mana. Jadi tidak mungkin itu dihindari. Soalnya adalah terlalu banyak duit yang kita keluar yang tidak masuk di akal.
Dan itu mereduksi eksistensi dan atau harga diri rakyat begitu. Itu tadi yang dibilang itu. 1,9 triliun itu kalau bikin rumah sederhana itu berapa juta itu yang dibikin itu. Kalau kasih pada petani, pada nelayan itu berapa juta yang kita kasih itu. Kalau kita bikin puskesmas berapa banyak yang kita bikin itu. Tapi 1,9 triliun itu kita cuma pakai anak-anak pergi rapat sana, rapat sini, beli kertas yang nggak masuk di akal itu. Nah itu yang nggak masuk di akal. Jadi saya kira memang harus dihentikan ini pemilihan gubernur secara langsung ini. Nah cuma itu Caimin dan Gus Jazuli ambillah langkah hari-hari ini, tempatkanlah diri di front terdepan untuk memulai hal besar ini. Insya Allah kalau Tuhan berkati kan ente bisa jadi lebih top lagi. Salam hormat tuh dari Bang Jazilul. Gitulah kira-kira Gus. Lantas kalau ini kan kayaknya kurang enak ya kalau udah melontarkan isu, melontarkan sebuah ide, wacana, tapi nggak ada langkah ke depannya. Gimana langkah ke depannya dari PKB supaya nggak jadi omong di atas aja gitu. Nah, aku potong dikit ini. Caimin ini kemarin kan bilang juga tambah 3 tahun tuh jabatan presiden karena alasan COVID dan segala macam. Belakangan Gus Jazuli juga bilang enggak, itu kan kemarin kan COVID. Tapi kan sempat ribut pada waktu itu kan. Orang lagi bicara lagi gitu. Jangan-jangan ini Gus Jazuli juga yang suruh-suruh ini. Silakan. Ngomong-ngomong nih. Bang Jazilul. Jadi yang jelas Mbak bahwa wacana ini seperti disampaikan oleh Pak Margarito ini hanya butuh keberanian saja. Karena kajian-kajiannya sudah tersaji di atas meja. Nah, keberanian partai-partai politik tentu PKB akan mengukur kira-kira teman koalisi yang ada minimal setuju atau tidak. Nanti akan kita cek. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi lolos tidaknya satu undang-undang. Untuk masuk menjadi prolegnas atau revisi terkait undang-undang itu juga harus memenuhi unsur secara administratif politik. Nah oleh sebab itu Pak Margarito dan Bang Hensat, kami PKB akan terus untuk menyampaikan ini dan melakukan kerja-kerja politik agar kerugian tidak makin membesar. Baik. Agar jadi Gus, kerugian besok itu telepon Hensat minta pikirannya supaya ini terukur semua Gus. Telepon Hensat itu panggil dia supaya bagaimana ini skenarionya ini. Ya Hens. Nah, oleh sebab kira-kira mau kapan itu dilaksanakan itu? Mau 2024 atau setelah 2024 tuh Bang Zazil? Oke. Kenapa? Kan tadi Gus Jazuli bilang gitu, kalau nanti Caimin menjadi wapres ini lebih cepat katanya. Berarti kan setelah 2024. Kan tadi Jazuli bilang tuh. Nah, enggak, tapi itu pertanyaan lagi Bang gitu. Margarito. Gus Muhaimin ini akan jadi wakil presidennya siapa? Karena sampai hari ini belum diumumkan oleh Prabowo. Atau jangan-jangan ada kaitannya ke sana nih salah satu pantauan politiknya begitu ya? Iya. Saya mau menjawab Mas Hensat ya tadi ya. Oke, baik. Kita kasih kesempatan dulu untuk Mbak Sheryl. Kalau tadi PKB sudah mengungkapkan langkah konkret, partai politik tentunya tidak hanya dilihat rakyat dari wacana saja, tapi langkah konkretnya kalau dari PSI seperti apa, Mbak Sheryl? Kalau langkah konkret jelas dong, PSI kan udah mendeklarasikan juga capres dan cawapresnya. Oke, tapi saya mau fokus, tadi saya mau menjawab Mas Hensat ya, yang mengatakan bahwa saya kurang baca. Mas Hensat, sebelumnya saya mau menggarisbawahi dulu bahwa saya setuju perkataan Anda yang mengatakan bahwa jangan sampai 1-2 segelintir PLT yang bagus sebagai gubernur, lalu kita mau mewacanakan mengubah sebuah sistem pemilihannya. Itu saya setuju banget. Kita harus benar-benar mengkaji lagi lah, apalagi ada orang-orang pintar seperti Mas Hensat, ada juga Prof. Margarito. Kita berembuk lah gimana yang terbaik untuk negara kita. Tapi yang kedua, saya pingin banget Mas Hensat nanti boleh WA saya ya, kalau misalnya PUPR salah berkata di mana nih. Saya cari beritanya soalnya nggak dapet. Yang saya tahu ketika Pak Heru memegang DKI Jakarta, itu langsung kelar tuh yang masalah pembebasan tanah. Karena kan selama ini pembebasan tanah ini yang membuat mangkrak sampai tidak bisa selesai. Nanti boleh di-share ya Bang ya? Oke. Nanti bisa langsung berdiskusi antara kedua narasumber. Tapi terima kasih banyak Mbak Sheryl, terima kasih Bang Hensat, Bang Margarito dan juga Bang Jazilul sudah meluangkan waktu untuk berdialog bersama kami di Kabar Petang. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Selamat petang Bapak-Bapak dan juga Mbak. Terima kasih.